Negosiasi antara pimpinan Apple Inc. yang diwakili oleh Vice President of Global Policy Apple, Nick Aman, dengan Kementerian Perindustrian di Jakarta Selasa 7 Januari 2025 nampaknya berlangsung alot dan belum menemukan titik temu. Dalam negosiasi yang berlangsung sekitar 3 jam itu, kedua pihak bahkan mengajukan proposalnya sendiri-sendiri. Ada apa ya di balik alotnya negosiasi ini dan kenapa Menperin justru menyinggung Samsung, Huawei, dan Xiaomi? Adapun negosiasi ini juga menentukan rencana penjualan salah satu produk Apple yaitu iPhone 16 di Indonesia. Hingga saat ini penjualan iPhone 16 di Indonesia masih terkendala syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang belum dipenuhi oleh Apple. Terkait hal ini, pemerintah mendorong Apple untuk mengalihkan pemenuhan TKDN ke pembangunan fasilitas produksi perangkat keras demi memaksimalkan dampak ekonomi. Nah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pihaknya telah menerima proposal resmi dari Apple terkait investasi di Indonesia. Namun Agus menegaskan angka yang diajukan Apple dalam proposal tersebut masih belum mencukupi. Menperin menegaskan nilai investasi tersebut harus memberikan dampak luas dan adil bagi masyarakat Indonesia. Kabarnya Apple telah mengajukan proposal investasi senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar 16 triliun rupiah. Kalau investasi ini disetujui, Apple diproyeksikan akan membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada Apple untuk menjalankan proses investasi bersamaan dengan pengembangan industri lokal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan produk Apple termasuk iPhone 16 secara resmi di pasar Indonesia. Selain itu, Apple diharapkan memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebagai bagian dari kebijakan industri nasional. Lantas, apa yang ditawarkan oleh pemerintah? Pemerintah menawarkan alternatif skema investasi lainnya bagi Apple, yaitu melalui investasi inovasi dengan penyerahan proposal setiap 3 tahun. Proses negosiasi skema ini dilakukan melalui Menteri Perindustrian. Walau demikian, pemerintah mendorong Apple untuk berinvestasi melalui pembangunan fasilitas produksi di Indonesia yang dampaknya secara ekonomi jauh lebih menguntungkan. Investasi Apple ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat manufaktur global khususnya dalam sektor teknologi. Dengan adanya komitmen Apple, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri elektronik. Lantas kenapa ya Menperin justru menyinggung produsen lain? Usai pertemuan dengan Apple, Agus membandingkan investasi yang dilakukan produsen ponsel lain di Indonesia seperti Samsung, Huawei, dan Xiaomi. Agus menyebut beberapa prinsip keadilan agar iPhone 16 bisa dijual di Indonesia. Agus menyebut nilai investasi yang sudah digelontorkan Samsung, Huawei maupun Xiaomi di Indonesia relatif lebih besar. Kemenperin bahkan mengapresiasi komitmen PT Samsung Electronics Indonesia dalam memenuhi persyaratan nilai TKDN. Diketahui salah satu produk dari perusahaan tersebut yakni untuk model handphone SMA356E memperoleh TKDN tertinggi yang mencapai 40,30%. Kini di tengah drama dengan Apple justru muncul wacana pemerintah Indonesia akan menaikkan porsi TKDN ponsel pintar dari 35% menjadi 40%. Wacana ini bahkan sudah mengemuka di Kemenperin dan Kementerian Komdigi. Jadi gimana nih para Apple fanatics? Masih mau menunggu iPhone 16 atau pindah haluan ke produk lain? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.